Peradaban Mesir kuno adalah sebuah peradaban besar yang terletak di wilayah Mesir sekarang, terutama di sepanjang lembah Sungai Nil. Peradaban ini telah berkembang jauh sebelum peradaban kuno lainnya yang lahir seperti Yunani, Romawi, dan Mesopotamia. Di sepanjang lembah Sungai Nil atau tepian sungai yang berhulu di Gunung Kilimanjaro ini terkenal subur, kontras dengan kawasan berupa gurun yang kering dan tandus. Maka tak heran banyak dinasti yang bermunculan membangun kerajaan sekaligus mengembangkan peradaban lantaran setiap tahunnya Mesir berkelimpahan banjir dari Sungai Nil sehingga meninggalkan kawasan yang subur. Raja pertama Mesir kuno, Raja Menes, yang ditemukan di Mesir kuno yaitu menemukan teknologi dalam membuat kaca, kedua menemukan tinta hitam untuk menulis, ketiga menemukan wig untuk rambut, keempat menemukan make up untuk mata. Peninggalan Mesir kuno. Yang pertama ada hieroglif, adalah sebutan untuk tulisan Mesir kuno. Peradaban Mesir dikenal sebagai peradaban yang mengenal tulisan. Yang kedua ada piramida, merupakan bangunan berbentuk segitiga yang terletak di Mesir. Sejarah piramida Mesir dibangun sebagai makam para Firaun yang sudah meninggal dan akan memasuki kehidupan setelah meninggal. Yang ketiga ada Tutankhamun, lebih dikenal dengan Ramses II, salah satu raja kuno terbesar di Mesir, berkuasa dari tahun 1347 hingga 1339 sebelum Masehi. Yang keempat ada mumi, merupakan mayat yang diawetkan. Proses pembuatan mumi berkembang seiring dengan perkembangan zaman, di mana metode baru selalu ditemukan untuk menyempurnakan metode sebelumnya. Yang kelima ada The Rosetta Stone, ditemukan tahun 1799. Batu Rosetta merupakan artefak kuno yang berasal dari zaman Raja Firaun, yang mulai memerintah pada usia yang sangat dini. Adapun tulisan yang terukir adalah hukum yang menganugerahkan hak pemerintah pada penguasa pemuda yang berumur 13 tahun. Yang terakhir ada Sphinx, diduga dibangun pada pemerintahan Firaun sekitar tahun 2558 sebelum Masehi. Sphinx dapat ditemukan dekat dengan makam para Firaun karena dianggap sebagai penjaga makam Firaun. Patung besar dengan tubuh singa dan kepala manusia ini sudah menjadi landmark utama Mesir. Agama dan kepercayaan Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno menganut sistem politeis, artinya mereka menyembah lebih dari satu dewa. Dewa-dewa ini biasanya memiliki fitur atau bagian tubuh yang seperti hewan. Bahkan ada juga yang berupa hewan. Beberapa dewa-dewa ini antara lain yang mereka sembah adalah Osiris, raja alam bawah, Horus, putra Osiris yang berkepala elang, Bastet, dewi yang berbentuk kucing, dan Hathor, dewi yang bertanduk sapi. Kisah dewa-dewi Mesir kuno ini sekarang banyak dapat ditemukan di catatan-catatan mitologi Mesir. Sejarah Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 SM dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 SM ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Struktur sosial peradaban Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno yang dipimpin oleh Firaun terbagi atau dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan status sosial dan ekonominya. Firaun berada di bagian atas dari stratifikasi sosial, sementara itu petani dan budak berada di bagian bawah.
Kelompok orang terdekat Firaun serta mereka yang kaya dan kuat akan menjadi kelompok masyarakat kelas atas. Berikut ini adalah gambar piramida sosial bangsa Mesir kuno. Pada diagram ini menunjukkan bagaimana masyarakat Mesir terbentuk sesuai dengan kelompok atau terbagi sesuai dengan struktur sosial mereka. Dimulai dari kelas paling atas yaitu Pharaoh atau Firaun, lalu di bawah Pharaoh ada pejabat pemerintah seperti Perdana Menteri dan juga ada para pendeta dan para bangsawan. Di bawahnya lagi ada tentara, di bawahnya lagi ada scribes atau juru tulis, lanjut di bawahnya lagi ada para pedagang, lalu ada para pengrajin, dan dua paling bawah yaitu petani dan para budak. Berikut adalah struktur sosial peradaban Mesir kuno. Corak kehidupan pada masa Mesir kuno, para penguasa atau Firaun dianggap sebagai jelmaan dewa. Umumnya, mereka akan mengambil penampilan seperti Dewa Ra atau Dewa Horus yang dianggap sebagai dewa yang paling berkuasa. Corak ini disebut teokratis, di mana penguasa menggunakan agama atau kepercayaan sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan rakyat.